Halo semuanya, jumpa lagi di Arga Miniatur Channel. Kali ini saya akan lanjut lagi mengecat detail-detail part pada model Dragon Wagon ini. Detail-detail ini akan saya cat dengan menggunakan teknik dry brush. Teknik dry brush ini sangat berguna untuk mengeluarkan detail pada part model, sekaligus membuatnya lebih terlihat realistik. Jadi pada part Dragon Wagon ini saya akan menggunakan teknik dry brush ini untuk mengecat part-part metal seperti rantai, skop, dan hammer atau palu, dan juga mengecat serat kayu. Oke, kita mulai untuk mengecat part metalnya terlebih dahulu. Saya menggunakan cat silver yang saya jadikan dari spray can merek Samurai. Inti dari teknik dry brush ini adalah pengaplikasian dengan sedikit cat yang agak kering. Oleh karena itu, sebelum diaplikasikan ke media plastik atau part yang mau dicat, terlebih dahulu kita bersihkan kuasnya pada tisu kering agar kuas dan cat hanya lebih sedikit lebih kering. Selain di part-part metal, bisa juga diaplikasikan di bagian-bagian lain seperti di stepper pada trailer ini untuk mengeluarkan efek usang atau terkikisnya cat dasar karena sering terinjak oleh sepatu. Dry brush metal pada rantai juga sama seperti halnya part metal lainnya, menggunakan cat dasar hitam terlebih dahulu sebelum di dry brush silver. Karena teknik ini akan menyebabkan hancurnya bulu-bulu kuas, jadi lebih baik menggunakan kuas bekas yang sudah tidak lancip untuk digunakan. Selain lebih hemat kuas bekas yang hancur juga bisa menampilkan efek yang lebih random sehingga lebih terlihat realistis dari hasil dry brushnya. Oke, sekarang lanjut ke dry brush efek serat kayu. Selain metal, dry brush juga bisa digunakan untuk mengeluarkan efek serat kayu pada plastik. Sebelumnya saya cat dulu warna dasar plastiknya dengan warna black brown atau coklat gelap. Di sini saya pakai cat Mr. Hobby warna flat yellow campur dengan flat red dan warna flat black. Alasan saya menggunakan warna black brown atau coklat gelap adalah memang untuk dry brush diusahakan dilakukan dengan warna gelap terlebih dahulu, lalu kemudian naik ke dry brush warna terangnya. Oke, kali ini saya menggunakan warna akrilik dari Vallejo untuk warna dry brushnya. Saya buat warna yang lebih terang dari warna dasarnya, yaitu warna coklat muda.
Untuk menampilkan berbagai variasi warna, bisa juga ditambahkan sedikit warna flat red dan flat white agar kayu terlihat sedikit lebih merah. Dan bila mau, bisa dilanjutkan ke warna kayu atau coklat yang lebih terang. Bisa dilihat di sini warnanya sudah mulai bervariasi ya, dari warna gelap ke warna dasar kayu, coklat muda, dan sedikit warna merah. Kemudian nanti juga saya akan menambahkan warna highlight yang lebih terang untuk warna akhir. Oke, ini adalah hasil akhirnya, teknik dry brush untuk mengubah plastik menjadi metal dan efek serat kayu. Sekarang kita lanjut ke pemasangan decal. Saya akan bahas sedikit soal pemasangan decal. Jadi, pemasangan decal pada model kit akan cukup menyusahkan bila tidak menggunakan teknik dan tahapan-tahapan tertentu. Hal-hal yang bisa menyebabkan frustasi saat Anda memasang decal yaitu selain pemasangannya yang mungkin menyulitkan, tergantung modelnya ya, seperti banyaknya lekukan pada model, seperti halnya model otomotif misalkan. Decal yang silvering atau sobeknya decal bisa terjadi bila kita tidak berhati-hati dalam melakukan pemasangan. Saya akan menggunakan contoh pemasangan decal pada tank Sherman ini. Untuk awal, sebelum pemasangan decal dianjurkan untuk menyemprotkan lapisan clear coat pada model. Tidak perlu seluruh badan ya, hanya pada bagian-bagian yang akan dipasangkan decal saja. Jadi hal ini akan mencegah untuk timbulnya silvering pada decal. Siapkan pisau hobi yang paling tajam yang kamu punya, lalu potong decal yang mau dipasang. Oke, setelah itu tips berikutnya, usahakan potong mendekati gambar decalnya. Karena ini adalah water slide decal, gunakan air untuk merendam decal kurang lebih selama 1 menit agar bisa melepaskan decal dari kertasnya. Sebelum menempel decal, saya lapisi dulu permukaan model yang mau ditempel dengan lapisan Mr. Setter dari Mr. Hobby. Cairan ini juga berfungsi untuk merekatkan decal pada permukaan plastik model. Gunakan cotton bud untuk meratakan decal dan membersihkan sisa cairan pada model. Di sini saya juga menggunakan Mr. Softer yang berfungsi untuk melemaskan decal yang kaku agar lebih menempel dan mengikuti bentuk lekukan pada model.
Oke, teman-teman bisa lihat di sini karena tadi saya menggunakan mark softer, decal itu menjadi lebih empuk ya, lebih lembut. Jadi itu fungsinya supaya dia tuh bisa menempel di permukaan-permukaan yang rumit ya, yang melengkung, yaitu biasanya di mokit-mokitnya otomotif ya, atau mobil F1 tuh kan banyak lekukan-lekukan, atau di motor juga. Makanya dia menggunakan mark softer supaya decal itu bisa lebih mudah ditekuk. Cuman untuk di armor ini karena dia rata-rata aja bidangnya, sebenarnya sih tidak begitu perlu ya, tapi saya pakai di sini aja supaya dia lebih gampang melekat. Cuman efek sampingnya dari itu, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, mungkin kelihatan ya di kamera ya, dia agak bergelembung kan. Ini karena ada udaranya, jadi kita tekan sedikit dengan menggunakan cotton bud. Seperti ini. Dihalusin aja, kita hilangin, kita hilangkan gelembung-gelembung yang ada, gelembung udara di sini. Nah, ini pelan-pelan ya, karena kalau enggak dia bisa mudah nge-deform. Oke, sekarang kalau kamu lihat decalnya ada sedikit pecah ya, retak ya, robek di bagian sini. Nah, kita akan repair di bagian sini dengan mencatnya dengan warna putih. Oke, saya akan cat dengan Vallejo white. Untuk mencatnya kita cat tipis-tipis saja, jangan langsung tebal supaya tidak terjadi brush stroke deh. Kita oleskan di kertas supaya tipis catnya. Untungnya decalnya warnanya putih ya, jadi kita mudahlah untuk mencatnya ya dengan warna primer putih. Kalau seandainya decalnya ini berwarna lain ya, ya kita harus mixing warna, tidak usah tepat sekali, yang penting mendekati dengan warnanya, lalu kemudian di layer tipis-tipis, dan itu akan bisa menutupi robekan-robekan pada decal. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada robekan tipis ya decalnya ya. Oke, saya lihat ini akan saya tutup dengan warna pinknya, olive drab. Ini sebelumnya udah saya mixing ya warnanya di sini, warna kuning dengan warna hitam, dan warnanya tidak perlu persis sekali, yang penting mendekati saja. Kemudian kita tipiskan catnya seperti biasa pakai kertas, kita kuas dulu di kertas sampai tipis. Oke, baru kita tutup.
tunggu kering dan kuas lagi hingga beberapa layer ya. Oke, terakhir pemasangan dikal pin up pada Dragon Wagon. Ini sempat robek ya dikalnya saat saya lepas dari kertasnya, tapi tidak apa-apa, masih bisa disambung pelan-pelan. Saya kasih Mr. Setter dulu. Mr. Setter ini juga selain berfungsi untuk merekatkan, juga dia bisa melicinkan permukaan ya pada plastik, sehingga dikal mudah untuk digeser tanpa merusak dikalnya. Setelah semua dikal terpasang, jangan lupa untuk menyemprot dikalnya dan seluruh model dengan lapisan doff clear coat. Hal ini dilakukan selain untuk menghilangkan efek mengkilap karena lapisan clear coat sebelumnya, itu juga akan membuat dikal lebih menyatu pada model dan untuk lebih melindungi dikal dari washing dan weathering yang akan kita berikan di tahap selanjutnya. Oke, inilah hasil akhirnya. Dikal sudah saya berikan wash dan airbrush sedikit warna buff untuk menghasilkan efek kotor dan usang.